Saya di sini selaku koordinator wisata Dian Nyabo Beach Sorido. Biasanya pengunjung bukan hanya bilang Dian Nyabo, biasanya bilang Taluk. Kita di sini sudah berjalan dari 2019, cumanya pada saat kita mau buka di pertengahan 2019, cumanya karena kita swadaya, jadi akhirnya kita masih berjalan sampai 2020. Awal tahun kita mau buka 2020, pas dengan dampak COVID. Akhirnya kita tutup hampir setahun, akhirnya kita jalan lagi. Terus kita juga dapat bantuan dari dalam bina lingkungan dari PT Angkasa Pura. Itu terus kita kembangkan hingga tahun 2022 kita dapat perhatian khusus dari pemerintah daerah, terkhususnya Dinas Pariwisata dan dari Pak Bupati juga untuk kembangkan tempat ini. Itulah penjelasan singkat Kakak Ferry Korwa selaku koordinator pengelola wisata malam Yen Yabo atau yang biasa dikenal dengan Talut Sorido. Berlokasi di Kampung Sorido, Biak, tempat wisata malam ini mulai dibuka bagi pengunjung sejak tahun 2019. Namun sempat ditutup selama 1 tahun akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Pada tahun 2022, tempat wisata ini kembali dibuka dengan tampilan terbaru yang semakin menarik pengunjung untuk datang dan menikmati suasananya pada malam hari. Sehingga di 2023 ini kita juga di sini dapat bantuan ruang TIC, terus MCK, lahan parkir, dan sarana lainnya. Untuk sementara ini kita masih pengembangan lagi pembangunan dari Dinas Pariwisata untuk wisata Dian Nyabo Beach. Kalau untuk wisata Dian Nyabo Beach, kita di sini kita buka kalau mau dibilang wisata malam, karena kita hanya buka dari sore hingga malam. Kalau pagi kita tidak buka, karena di sini kita sudah tertera di papan peraturan kita wisata bahwa di sini jam bukanya hanya dari 16.30 atau jam setengah 5 sore. Karena kebanyakan para pengunjung yang datang ke sini, mereka lebih senang datang sore karena mau menikmati sunset. Kalau malam hari pun juga di sini pengunjung lebih senang juga datang, kadang yang berkeluarga atau bahkan ada yang buat acara ulang tahun atau arisan lebih sering ke sini dan sering buat di sini. Ketika malam hari, tempat wisata ini pun terlihat indah dengan lampu-lampu yang menghiasi di sepanjang jembatan mengarah ke tengah laut, sehingga suasana tenang dan nyaman dapat dirasakan oleh pengunjung. Beberapa fasilitas pun tersedia di tempat wisata malam Yen Yabo ini, seperti lahan parkir yang luas, kamar mandi, beberapa pondok, taman yang cantik, warung, dan lain sebagainya. Kalau di sini kami fasilitas ada MCK, ada 5, terus di sini juga ada ruang TIC, terus di sini juga ada lahan parkiran yang tadinya kita parkir di bawah, kita sudah sekarang parkir di atas biar lebih rapi. Terus di sini juga ada taman landscape. Ya paling di sini ada warung, tapi ya masih standar lah untuk ibu-ibu di sini yang sudah siapkan kopi, merebus dan lain-lainnya. Jadi ke depan nanti memang konsepnya begitu, karena kebetulan kemarin dari Dinas Pariwisata membuat pelatihan khusus untuk makanan kuliner, cara menyajikan, cara membuat. Jadi kemarin ibu-ibu dari sini ada 4 orang ikut. Akhirnya mereka sudah mempunyai bekal untuk ke depan. Jadi nanti ke depannya kita akan memfasilitasi tempat untuk mereka bisa menyajikan makanan khas kuliner khususnya daerah Papua. Bagi pengunjung yang ingin menikmati panorama sunset, tempat wisata ini dapat dijadikan pilihan. Pada hari Senin sampai dengan Jumat, tempat wisata Yen Yabo ini buka mulai pukul 16.30 hingga pukul 00 waktu Indonesia Timur atau jam 12 malam, sedangkan pada akhir pekan, Sabtu dan Minggu, buka mulai pukul 16.30 hingga pukul 1 dini hari waktu Indonesia Timur. Kita di sini kita buka setiap hari ya. Terkecuali mungkin pada saat hari-hari besar macam hari Natal, pas uji tahun itu kita memang sudah ada batasi. Terus kalau jam buka kita Senin Jumat itu kita buka dari jam 16.30 hingga jam 12. Sabtu Minggu kita buka dari jam 16.30 sampai jam 1.
satu malam. Itu pun juga kita lihat kondisi pengunjung. Kalau memang pengunjung masih banyak, terus ya kita harus kondisikan juga. Apalagi yang baru datang. Tapi kalau namanya aturan ya, kadang memang buat aturan, tapi ya kita kembalikan lagi ke lapangan. Kalau kita untuk saat ini memang pengunjungnya lagi menurun ya, karena masih ada pembangunan. Kebanyakan kalau pengunjung ke sini dia lebih senang santai, tapi lebih pengen dijaring. Jadi pengen dijaring-jaring yang pernah kita buat, karena ini masih dalam tahap pembangunan. Akhirnya kita belum bisa buat jaring-jaring. Ya kalau mau dibilang seminggu di atas 300 atau 400 orang itu ada. Kalau untuk tarif, untuk dewasa yang kita taruh tarif 5.000 per orang. Tapi kalau untuk anak kecil kita kasih gratis. Kalau parkir untuk saat ini, parkiran kita sudah serahkan ke gereja yang kelola. Nah, jadi kalau untuk sementara ini masih sukarela. Kalau di sini, kalau untuk MCK itu kita kasih gratis, tidak pungut biaya. Cuma hanya pungut biaya pada saat masuk ke daerah laut ya. Kalau untuk nikmati di sekitaran taman itu kita free. Kalau jalan ke masuk pos karcis, nah itu boleh kena tarif. Sebagai tempat wisata malam, keamanan di sini pun sangat diperhatikan oleh pihak pengelola, sehingga bagi para pengunjung yang datang tak perlu khawatir dan dapat menikmati suasana malam hari yang indah dengan tenang dan nyaman bersama keluarga, pasangan, rekan-rekan atau sahabat. Kalau di sini kita Persib berjaga. Kalau setiap hari di situ ada shift yang jaga, dan di situ di pos masuk karcis masuk situ sudah ada petugas yang jaga untuk keamanan para pengunjung. Jadi di situ petugasnya akan tunggu sampai para pengunjung pada sudah pulang, baru mereka bisa pulang. Tapi kalau pengunjung yang masih standby di laut atau masih duduk nongkrong, maka petugasnya juga tetap standby. Ya namanya itu kita resiko itu. Kalau kita buka sampai jam-jam segitu, apalagi kalau malam minggu. Malam minggu memang kita taruh sampai jam 1, tapi biasanya sudah lewat dari jam 1:30 ya. Kalau sudah jam 2 ya kita ambil kebijakan untuk menginformasikan ke pengunjung bahwa kita sudah mau tutup, karena mengingat besok hari Minggu dan nanti ada ibadah pagi. Kalau untuk terkait keamanan, pengunjung tidak perlu khawatir. Cumanya kalau bagi pengunjung yang membawa anak-anak, kami saran atau kami himbau kepada orang tua agar anak di bawah pengawasan orang tua. Tempat wisata malam Yen Yabo juga mempersiapkan diri untuk menyambut Sale Teluk Cendrawasih STC 2023 sebagai event dalam kalender pariwisata nasional dengan melakukan banyak perbaikan tempat wisata demi perkembangan lebih baik ke depan. Selain beberapa fasilitas yang telah disebutkan sebelumnya, wahana bebek air pun menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung yang dapat dimainkan ketika air pasang. Puji Tuhan, nanti kedepannya lagi wisata Yen Yabo ya dipersiapkan juga untuk Sale Teluk Cendrawasih yang acara puncaknya pada saat bulan November nanti. Kalau di sini yang kita tawarkan dari sore ke malam itu, paling sore sunset. Paling kalau malam itu ya kita punya taman, terus salah satunya tuh paling dengan keunikan lampu-lampu. Terus kalau di sini kalau mau dibilang suasananya lebih tenang, karena pengunjung lebih senang ke sini karena tempatnya nyaman. Untuk sementara ini masih dikembangkan oleh dinas. Jadi kedepannya memang nanti kita akan buat pondok. Kalau pondok yang ini baru 4, tapi rencananya nanti kalau dari dinas mungkin penataannya nanti menggunakan box kontainer. Nanti ditata lebih rapi lagi. Terus yang biasanya orang sering datang ke sini lebih suka duduk di jaring itu juga kita akan bangun kembali. Jadi dia konsepnya tetap yang di laut, tetap nanti ada gazebo-gazebonya. Kalau di sini juga ada bebek-bebek, tapi pasti main pada saat air pasang saja. Selaku koordinator pengelola, Kakak Ferry berharap ke depan dapat semakin mengembangkan tempat wisata malam Yen Yabo ini sehingga terus menjadi daya tarik bagi pengunjung. Salah satunya dengan mengembangkan warung yang ada menjadi warung kuliner khas Papua dan menyediakan souvenir khas daerah sebagai cenderamata yang dapat menjadi buah tangan bagi para pengunjung yang datang. Semoga pemerintah khususnya dari pusat tolong perhatikan kami di wilayah timur, khususnya Kabupaten Darnofur, karena kami di sini untuk wisata potensinya sangat besar dan luar biasa. Jadi kalau untuk STC ini kami sudah siap untuk menerima STC di Kampung Sorido, terkhususnya di acara puncak nanti bulan November.
Terkhususnya untuk warga Kabupaten Biak Numfor, jangan bosan-bosan datang ke tempat wisata di Nyabo Beach, karena di sini kami kedepannya akan menawarkan masakan khas kuliner khususnya daerah Papua atau daerah Biak. Dan nanti di sini juga di ruang TIC ini nanti kami juga menyediakan berbagai macam souvenir yang akan dibuat oleh ibu-ibu dan para perajin tangan khususnya di Kampung Sorido. Untuk kami akan pajang dan kami akan jual di TIC ini. Sampai di sini kebersamaan kita mengunjungi tempat wisata malam Yin Yabo di Kampung Sorido Biak. Saya Eta Rumngefur, Syawima Kasumasa.